Prabowo dan Ganjar menjanjikan, tapi butuh kenekatan. 2 tahun menjelang pemilu 2024, belum ada deklarasi resmi pasangan capres dan cawapres untuk pilpres mendatang. Elit politik dan tokoh-tokoh yang masuk survei capres belum ada yang berani deklarasi resmi. Mereka masih menunggu dan melakukan penjajakan ke semua pihak. Prabowo Subianto saja yang mempunyai elektabilitas tertinggi di beberapa hasil survei dan sudah mempunyai kendaraan politik, belum berbicara secara resmi. Partainya yaitu Partai Gerindra baru memastikan bahwa partainya kembali akan mendorong Prabowo menjadi capres di Pilpres mendatang. Tapi sampai saat ini, Prabowo belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait pencapresannya. Tokoh non-partai yang mempunyai elektabilitas tinggi diantaranya Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Mereka belum memutuskan partai mana yang akan mengusungnya. Keduanya masih melihat dan menunggu dinamika politik tanah air. Publik sudah mencoba menjodohkan beberapa tokoh politik untuk jadi capres. Misalnya Prabowo Ganjar, Prabowo Anies, Anies Ridwan Kamil, Ganjar Anies, dan sebagainya. Penjodohan ini berdasarkan asumsi publik, berdasarkan suka dan tidak suka. Baru-baru ini dilakukan Sigi, memasangkan tokoh dengan elektabilitas tertinggi. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mengumumkan hasil Sigi terhadap sejumlah pasangan calon presiden potensial di pemilu 2024. Dari sederet nama yang dipasangkan, suara tertinggi adalah pasangan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Suara untuk pasangan ini mencapai 51,1% melawan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri BUMN Erick Thohir dengan angka 31,4%. Sosok Ganjar yang kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur dinilai mampu mendongkrak suara Prabowo yang lemah di kedua daerah itu. Pasangan Prabowo dan Ganjar bisa menang karena Ganjar Pranowo dinilai mampu melengkapi kekurangan Prabowo. Selama ini sosok Prabowo memang lemah di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam survei ini, indikator menggunakan simulasi 3 pasangan calon dan 2 pasangan calon. Hanya pasangan Prabowo dan Ganjar yang mampu mencapai angka melebihi 51% atau bisa menang langsung di putaran pertama pemilu. Ketika Prabowo dipasangkan dengan Anies, suaranya lebih rendah, yaitu 47,2%, sedangkan pasangan Ganjar dan Erick Thohir dengan 36,8%. Kondisi ini terjadi diperkirakan karena kelebihan Prabowo dan Anies sama, sehingga tidak saling melengkapi khususnya di daerah yang elektabilitasnya dinilai lemah. Jika saja pasangan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo bisa terwujud, kemungkinan menang di Pilpres sangat besar, bahkan cukup 1 putaran saja. Tetapi pasangan ini cukup sulit terwujud, banyak tantangan yang harus dibenahi. Pertama, PDIP sampai saat ini masih mengindikasikan akan mendorong sosok Putri Mahkota sebagai capres. Baliho, foto-foto Puan telah tersebar di berbagai wilayah tanah air. Megawati sebagai pemegang hak veto penentuan capres seolah ingin memaksakan diri. Megawati seolah menutup pada bahwa ada kader PDIP lainnya yang mempunyai potensi luar biasa untuk menjadi capres. Ganjar Pranowo yang merupakan kader PDIP dan juga Gubernur Jawa Tengah mempunyai elektabilitas dan popularitas yang sangat tinggi. Jika saja Megawati mau kembali berlapang dada untuk mendorong Ganjar jadi capres, maka kemungkinan menang akan lebih besar jika dibandingkan Puan Maharani. Puan memang ketua DPR, tapi elektabilitasnya sangat rendah. Tetapi mungkinkah Ganjar Pranowo senekat itu? Jika itu yang dia lakukan, maka Ganjar akan dicap sebagai seorang pengkhianat oleh PDIP. Sampai saat ini Ganjar terus berusaha menjadi kader yang sangat loyal kepada partainya. Apakah dinamika politik akan memaksa Ganjar untuk keluar dari PDIP?
Artikel ini ditulis oleh Exhardi di siwar.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.